Pada dasarnya, manusia sendiri seringkali berbohong. Mereka yang berbohong cenderung mengetahui bahwa berbohong adalah tindakan tidak baik dan berbuah masalah, apalagi dalam hubungan. Beberapa kebohongan dapat menyebabkan banyak kerusakan dalam suatu hubungan dengan pasangan. Tetapi, ada waktu dan situasi tertentu dalam setiap hubungan di mana berbohong dapat diterima dan bahkan membantu. Apa saja kebohongan yang masih bisa ditolerir dalam sebuah hubungan? 1. Kamu ingin menghilangkan perasaan atas sesuatu yang tidak penting. Tidak apa-apa untuk berbohong kepada pasanganmu tentang sesuatu yang tidak terlalu penting, karena terkadang hal-hal yang tidak penting ini justru akan menjadi masalah jika kondisi pasangan kita sedang bad mood. Masalah kecil bisa menjadi masalah besar, apalagi jika masalah akan berlarut-larut. Maka hal ini bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan kalian. 2. Tidak ingin mendiskusikan masa lalu. Tidak perlu berbagi setiap detail tentang masa lalumu dengan pasanganmu. Menyimpan rahasia besar dapat menyebabkan masalah dan ketegangan dalam hubungan, bahkan jika itu berasal dari masa lalu. Tetapi, hal-hal yang tidak berdampak langsung pada kamu atau hubunganmu sekarang tidak perlu untuk dibagikan. 3. Rahasia orang lain. Berada dalam suatu hubungan tidak harus berarti bahwa kamu tidak dapat menyimpan rahasia untuk orang lain lagi. Selama itu tidak menyangkut pasangan kamu atau secara pribadi, tidak apa-apa untuk tetap menyimpan beberapa rahasia untuk teman dan keluarga kamu. Misalnya, jika sahabat kamu sedang hamil atau tidak memberitahu siapapun kecuali kamu sendiri selama trimester pertama, kamu dapat merahasiakannya dari pasanganmu. Ketahuilah tergantung pada apa rahasianya dan milik siapa. 4. Menerima hadiah dari mereka yang tidak kamu suka. Jika kamu menerima hadiah dari pasangan yang tidak kamu suka, tidak apa-apa berbohong dan pura-pura menyukainya. Untuk menghindari hal yang sama terjadi di masa depan, mungkin ada baiknya untuk menunjukkan hal-hal yang kamu sukai kepada pasanganmu sebelum mereka membeli hadiah apapun. 5. Terlalu awal untuk mengatakan kebenaran. Bohong kepada pasangan terkadang bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan pada hubungan yang kamu jalani. Jika masih terlalu dini, kamu mungkin merasa tidak nyaman untuk mengatakan hal yang jujur kepada mereka tentang area pribadi dalam hidupmu. Ini mungkin termasuk riwayat keluarga kamu, kesalahan yang kamu buat di masa lalu, kesehatan mental kamu, atau hal lain yang mungkin sulit untuk dibicarakan. Semakin dekat kamu dengan mereka, maka akan semakin nyaman perasaan kamu saat membuka diri kepada mereka. 6. Meningkatkan harga diri mereka. Hal umum bagi pasangan untuk berbohong satu sama lain untuk meningkatkan harga diri satu sama lain. Ini termasuk memberitahu pasanganmu bahwa mereka adalah orang terbaik dalam hubunganmu, atau memberitahu mereka bahwa mereka terlihat luar biasa dalam pekerjaan. Sekali lagi, selama kebohongan itu bukan tentang sesuatu yang signifikan, tidak apa-apa untuk meningkatkan harga diri mereka dengan cara ini. 7. Menghindari argumen yang tidak penting. Beberapa orang berbohong kepada pasangannya untuk menghindari pertengkaran yang tidak penting. Sering meminta maaf atau setuju dengan orang lain meskipun mereka tidak benar-benar merasa seperti itu. Tujuannya untuk menghindari argumen yang tidak penting. 8. Mempertahankan rasa privasi Anda sendiri. Berada dalam suatu hubungan tidak berarti kamu harus melepaskan hak privasimu. Meskipun kamu mungkin berbagi banyak hal dengan pasanganmu, kamu tidak harus berbagi setiap hal-hal yang kecil. Tidak apa-apa untuk menyimpan beberapa hal untuk dirimu sendiri. Untuk menjaga rasa privasi, kamu mungkin tidak memberitahu mereka kebenaran penuh tentang hal-hal seperti persahabatan, kebiasaan pribadi, dan hal-hal lain yang tidak menjadi perhatian mereka. Intinya, berbohong merupakan tindakan yang tidak baik. Namun, di situasi tertentu, berbohong untuk menjaga perasaan dan pasangan bisa ditolerir. Asalkan
kita tidak berbohong karena memiliki niat untuk mengkhianati pasangan atau mencelakakan orang lain. Namun ini adalah pendapat pribadi. Jika kamu memiliki alasan sendiri, tulis di kolom komentar ya.